Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, yang yang bisa sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, baik. Hari ini kita akan membuat eh, membuat pembelajaran, atau bukan membuat pembelajaran ya, kita akan melaksanakan pembelajaran kita dengan materi yaitu APBN dan APBD. Oke, baik. Nah, di uh, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang APBN dan APBD. Oke, kita akan lihat dulu apa sih yang akan kita pelajari di APBN tersebut, baik ya. Nah, yang akan kalian pelajari di APBN ini adalah mengenai fungsi mengenai pengertian APBN, fungsi tujuan, sumber-sumber, jenis pengeluaran APBN, kemudian mekanisme bagaimana menyusun APBN, menyebutkan pengaruh APBN atau dampaknya, kemudian pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, kemudian sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah. Dan kemudian juga kita akan membahas mengenai mekanisme penyusunan APBD. Dan yang terakhir adalah bagaimana dampak atau pengaruh APBD terhadap perekonomian. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Kita akan mulai materi APBD ini dengan pengertian dari APBD itu sendiri. Oke, baik. APBD itu APBD dan APBN. Nah, kita akan pelajari dulu tentang APBN ya. Nah, apa sih itu APBN? Ya, APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Di mana APBN ini memuat mengenai rincian pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran negara selama waktu tertentu, ada periode tertentu, dan biasanya ini dilakukan periodenya itu per 1 tahun ya, atau 1 tahun buku namanya. Oke, nah itu untuk APBN. Jadi adalah daftar atau rincian. Nah, di mana sekali lagi di situ ada pendapatan dan belanja negara, atau ada pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan atau yang di apa yang merupakan aktivitas dari negara. Oke, baik. Nah, itu adalah pengertian dari APBN itu sendiri. Oke. Nah, kemudian fungsi APBN ini tentu saja fungsi utamanya atau fungsi yang dilakukan secara umumnya adalah tentu saja untuk eh, apa memeratakan pendapatan, kemudian agar pendapatan itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, sekarang kita secara khusus kita akan lihat bahwa fungsi APBN itu adalah, yang pertama adalah fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi ini ya menunjukkan bahwa pendapatan atau pemasukan yang berasal dari pajak dan akan dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan. Jadi ya, pembangunan yang sekarang terlaksana atau yang sekarang sedang yang sedang berjalan, itu salah satu merupakan pendapatan itu dari pajak ya, dan berdasarkan APBN ini itu berarti masuk ke dalam salah satu fungsi, yaitu fungsi alokasi. Nah, kemudian yang kedua fungsi distribusi, di mana fungsi distribusi ini merupakan pendistribusian atau pemerataan pendapatan, di mana dari pendapatan pajak ini itu diperuntukkan untuk transfer payment, yaitu misalnya untuk subsidi dan dana pensiun. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi stabilisasi, yaitu fungsi di mana pendapatan dan pengeluaran negara ini, atau pemasukan dan pengeluaran negara ini, kita harapkan dapat apa eh, prosesnya atau pengalokasiannya itu bisa dilakukan, pencatatannya itu bisa dilakukan secara teratur. Jadi artinya mana yang merupakan pendapatan atau pemasukan negara dan mana yang merupakan pengeluaran itu dapat diatur, baik dari segi eh, apa eh, periodenya maupun dari nominal yang akan dikeluarkan atau yang sebagai pemasukannya. Baik, itu adalah fungsi-fungsi dari APBN. Nah, kemudian, tentu saja APBN ini sendiri, penyusunan APBN ini sendiri itu
pasti bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kita bisa lihat di sini tujuan penyusunan APBN yang secara khusus itu di apa ya direncanakan atau yang tertulis dalam APBN itu sendiri adalah sebagai pedoman ya, pedoman untuk pendapatan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, ini bisa kita tekankan bahwa ya tujuan penyusunan APBN itu tadi ya agar tadi pemasukan pengeluaran itu dilakukan secara teratur ya untuk apa? Untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tujuan yang paling dasarnya itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini berarti seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk menikmati hasil dari hasil dari pembangunan yang ada ya untuk seluruh masyarakat berhak untuk menikmati semua secara apa ya semua fasilitas atau semua yang memang merupakan hak dari masyarakat. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat ini itu bisa melalui kesempatan kerja ini tidak hanya terbentuk oleh satu atau dua orang saja, tetapi kesempatan kerja itu diperuntukkan untuk semua ya. Kemudian produksi juga sama, produksi itu untuk dengan adanya penyusunan APBN ini dapat meningkatkan produksi sehingga produktivitas tentu saja akan berjalan dengan baik. Oke, baik, ini contoh dari sumber-sumber penerimaan negaranya yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan sebagainya. Oke, kemudian pengeluarannya juga sama. Ini pengeluaran untuk apa? Oke, kemudian mekanisme penyusunan APBN-nya dan sebagainya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai penyusunan APBN tersebut. Ya, jadi lihat di sini ada tujuannya, kemudian tadi sumbernya, kemudian mekanismenya, kemudian landasan hukumnya. Ya, Nah, di sini kemudian nah ini pasti ya kalau kalau APBN sudah terlaksana, sudah terwujud, maka berarti otomatis kehidupan perekonomian akan lebih baik lagi. Baik. Ya semoga materi yang Ibu sampaikan bisa eh, kalian pahami dengan baik. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi nanti tolong dipelajari kembali materi-materi yang berhubungan dengan perekonomian. Baik, sampai sini dulu. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.